Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba mengulas latihan soal untuk P3K Guru Sosiologi di bagian yang ke-22. Baik, ini ya soalnya. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Merupakan teori belajar, apakah A. kognitivistik, B. behavioristik, C. humanistik, D. sibernetik, atau E. konstruktivistik. Ya, di sini kata kuncinya adalah asimilasi dan akomodasi. Nah, maka jawabannya adalah teori kognitif. Penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi, teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Oleh karenanya, guru dalam pembelajaran itu mengarahkan peserta didik dalam aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, mencari pengalaman, kemudian peserta didik diminta untuk mencari informasi, yang ketiga memecahkan masalah, kemudian mencermati lingkungan, dan juga yang kelima mempraktekkan sesuatu untuk memperoleh tujuan tertentu. Jadi ada aktivitas-aktivitas di dalam proses belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian ini adalah ahli pertama dari teori kognitif, yaitu Jean Piaget, yang menerangkan atau mencetuskan proses belajar yang terdiri dari 3 tahap. Nah, ini tadi yang sesuai dari soalnya tadi ya. Jadi tahapan yang pertama adalah asimilasi, yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Apa itu proses asimilasi? Di sini adanya integrasi informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Jadi misalnya seorang guru sosiologi ingin menjelaskan tentang diferensiasi sosial, maka sebelumnya peserta didik sudah diterangkan terkait struktur sosial gitu kan, baru kemudian diintegrasikan informasi barunya yaitu terkait diferensiasi sosial, itu adalah asimilasi. Kemudian yang akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Jadi pemahaman konsep tentang diferensiasi tadi sudah bisa diterapkan peserta didik atau dapat diaplikasikan dalam pembelajarannya. Sedangkan yang ekuilibrasi di sini adalah penyesuaian kesinambungan. Artinya di sini proses asimilasi dan akomodasi itu berjalan terus-menerus. Jadi ketika sudah mempelajari struktur sosial, kemudian adanya informasi baru diferensiasi sosial, nanti akan terkait pula dengan stratifikasi sosial, kemudian terkait dengan mobilitas sosial, dan seterusnya. Itu adalah proses ekuilibrasi. Kemudian selanjutnya, nah Jean Piaget juga mencetuskan skema 4 tahap perkembangan kognitif. Nah, ini yang sering keluar ya dalam soal-soal pedagogik. Jadi ada 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahapan sensori motor di anak usia 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangannya, mereka belajarnya berdasarkan tindakan, kemudian langkah demi langkah. Nah, semua apa yang dipelajari itu berasal dari tindakan orang-orang di sekelilingnya yang mereka tiru. Kemudian tahapan yang kedua adalah praoperasional, usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Di sini penggunaan simbol atau bahasa tanda ini sangat urgent sekali, sangat esensial sekali. Maka anak-anak PAUD, anak-anak TK itu mereka lebih sering diajari menggunakan simbol ya, seperti misalnya matahari itu simbolnya seperti ini, kemudian bintang simbolnya seperti ini, agar pemahaman mereka lebih mudah. Kemudian
konsepnya juga intuitif. Selanjutnya adalah tahapan operasional konkret di usia 7-11 tahun. Jadi di sini anak-anak SD itu sudah bisa memakai aturan jelas dan logis, kemudian mereka pengetahuannya sudah reversibel dan juga lebih kekal atau lebih bisa bertahan lama dalam struktur kognitifnya. Kemudian di tahapan terakhir adalah operasional formal di usia 11-18 tahun. Anak-anak SMP, SMA mereka sudah bisa diminta untuk membuat hipotesis, kemudian diberi pengetahuan-pengetahuan abstrak, kemudian diminta untuk berpikir secara deduktif maupun induktif, kemudian mereka juga sudah bisa untuk berpikir logis dan juga sekiranya probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Selanjutnya adalah Jerome Bruner, ini ahli yang kedua yang mencetuskan 3 tahapan perkembangan kognitif yang dimulai dari enaktif, kemudian ikonik, dan simbolik. Tahapan enaktif itu ketika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan maupun sentuhan. Sedangkan yang ikonik itu ketika seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar atau visualisasi verbal, ikon ya atau icon. Kemudian simbolik itu ketika seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan juga berlogika. Maka ada yang namanya konsep free discovery learning, yaitu proses belajar itu akan berjalan baik jika guru memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan konsep, teori, definisi melalui contoh yang menggambarkan aturan sumbernya. Kemudian implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Maka peserta didik dalam belajar juga harus melalui tahapan demi tahapan seperti dalam skema 4 tahap tadi. Kemudian yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik terutama jika menggunakan benda-benda yang konkret atau benda-benda yang nyata. Jadi anak prasekolah itu mereka lebih mudah dengan benda-benda yang nyata. Misalnya balok itu dengan langsung kepada bendanya. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar itu amat dipentingkan. Jadi mereka harus terlibat secara aktif. Kemudian yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar tadi. Nah, jadi ketika di awal pembelajaran di pendahuluan itu seorang guru mengkaitkan kompetensi yang akan dipelajari dengan yang sudah dipelajari pada pertemuan lalu. Nah, itulah implikasi dari teori kognitif. Itu dapat menarik minat dan juga meningkatkan belajarnya. Kemudian yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke yang kompleks. Jadi dari hal-hal yang mudah dulu kemudian ke hal-hal yang lebih kompleks. Kemudian selanjutnya belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswanya dulu. Maka tugas guru itu adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui peserta didik. Kemudian adanya perbedaan individual pada diri peserta didik itu perlu menjadi perhatian yang khusus, gitu ya. Kemudian ahli selanjutnya adalah David Ausubel. David Ausubel di sini ada fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Yang pertama tahapannya adalah menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Kemudian yang kedua mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didiknya. Yang ketiga membuat struktur materi dan yang keempat memformulasikan advanced organizer. Nah, ini adalah teori yang dicetuskan oleh David Ausubel terkait kognitif. Nah, jadi
jawaban dari pertanyaan soal tadi itu adalah teori kognitif. Nah, demikian teman-teman pembahasan terkait teori kognitif pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.